Satu. Selamat sore Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Lebaran berkah bagi ekonomi rakyat Jogja. Itu dia tema sore hari ini di Ngobrol Parlemen. Kita siarkan secara live streaming di YouTube Tribun Jogja Official dan di fanpage Facebook Tribun Jogja. Dan di studio 52 Tribun Jogja sudah hadir bersama saya. Yang pertama ada Ibu kita yang cantik ini, Ibu Siwi. Halo Bu, Sugeng Sonten. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Siwi ini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya nggak asing, ya masih konsisten dengan kumisnya. Nah, ini ada Pak Goswanto, Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng Sonten Pak? Iya, Sugeng Sonten. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya yang paling gagah di antara kami karena dedeknya itu melebihi kami. Ini ada Pak Wawan Harmawan, beliau selaku Wakil Ketua Umum Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, Sugeng Sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan teman-teman silakan menyaksikan live streaming Ngobrol Parlemen sore hari ini di YouTube Tribun Jogja Official dan di Facebook Tribun Jogja. Nanti bisa berpartisipasi aktif melalui kolom live chat. Oke, langsung saja kita ke Pak Wawan aja langsung ini. Kan yang berhubungan langsung dengan user ya, Kadin, teman-teman Kadin. Tentu Lebaran ini very special, istimewa sekali karena kita sudah menahan kerinduan yang amat sangat kira-kira 3 tahun, meskipun berangsur diperbolehkan ya, tapi tahun ini sepertinya langsung kayaknya tidak ada PPKM juga, tapi tetap harus protokol kesehatan tetap dijaga karena seiring itu juga di Jakarta terutama kenaikan COVID kembali merangkak naik. Nah, dengan tema besar tadi Pak Wawan, tentu kita berharap ada info yang menyejukkan dari teman Kadin terkait pertumbuhan ekonomi Jogja, diprediksi seperti apa nanti dengan geliat arus mudik, dan Jogja ini jadi salah satu yang paling banyak didatangi oleh para pemudik. Monggo Pak Wan. Terima kasih. Jadi kalau melihat dari beberapa hari terakhir ini sudah banyak mulai masuk kendaraan-kendaraan dari luar kota menuju Jogja. Bahkan prediksinya lebih cepat daripada yang kita prediksikan sebelum Lebaran. Jadi sudah seminggu sebelumnya sudah masuk. Tentu ini menjadi suatu harapan besar buat para UKM di Jogja, baik itu di bidang perhotelan, di untuk produk-produk UKM yang bisa untuk menjadi diminatin oleh para pendatang. Nah, kondisi ini akan sangat menjadi satu prospek yang sangat membaik sekali, yang sangat menguntungkan untuk UKM, tapi juga kita harus quote and quote tetap harus hati-hati dalam hal adalah infrastruktur pendukungnya. Orang juga akan boring datang ke Jogja kalau jam ataupun macet semua. Betul, karena akses semua mau ke kuliner aja bisa berjam-jam gitu. Iya, kita mau akses orang kalau misalnya belum ke Malioboro, belum afdol. Betul. Nah, tentu di sini butuh suatu penanganan yang cukup harus sinergi dengan dinas terkait untuk supaya orang datang ke Jogja nyaman, karena ini sangat banyak. Akan sangat banyak sudah rindu Jogja, karena Jogja terbuat dari kangen angkringan dan itu ya. Yang di teras Malioboro itu jadi satu kunjungan destinasi yang utama. Juga tempat-tempat wisata baru banyak muncul di Jogja. Nah, ini yang challenge buat para pengusaha khususnya di bidang pariwisata, kemudian juga untuk UKM ini produk-produk yang dipasarkan, dan juga cuman kita bisa ngambil kesempatan ini tidak nyekek juga. Orang akan datang ke Jogja dan akan rindu dengan Jogja kalau dia harga juga naik sewajarnya. Mereka juga akan paham harga itu pasti naik, tapi sewajarnya saja. Jadi mungkin yang buat para pengusaha juru kita menghimbau, ayo kita sama-sama untuk demi Jogja, karena justru yang akan menikmati para UKM kita sendiri. Oke. Ya.
Pak Wawan, artinya kemudian persoalan yang turunan dari banyaknya wisatawan yang nanti berkunjung ke Jogja, entah itu wisata atau mereka mudik, ini kan tadi disebut soal apa namanya, kenaikan harga ya nanti. Nah, apakah ada kesempatan khusus yang sudah dibikin MOU antar semua apa namanya pelaku bisnis untuk kemudian supaya hal-hal ini tidak kecolongan lagi itu, Pak Wawan? Sebetulnya lebih banyak supply and demand. Okay. Cuman bagaimana kalau kita bicara di teman-teman PHRI atau Asita tentu sudah membicarakan seperti itu. Jadi untuk tidak ada tuslahnya seperti angkutan mungkin ada tuslah ya. Jadi tapi sewajarnya lah. Jangan sampai justru kita ngambil momen ini menjadi suatu hal yang justru anti klimaks. Karena nanti misalnya kasusnya 1 aja dari 1000 itu bisa jadi langsung viral. Karena Jogja ini seksi sekali gitu. Langsung viral. Jualan makanan langsung tinggi ya sudah. Parkir tinggi aja udah viral. Oke, kita geser ke Bu Siwi dulu. Bu, ini teman-teman Dinas Koperasi dan UKM tentu menyiapkan strategi khusus atau istilahnya apa? Menyiapkan apa namanya produk-produk khusus juga mungkin ya, atau juga berkaitan dengan nanti jangan sampai kemudian permintaan tinggi tapi produksinya tidak ada, atau sebaliknya dulu waktu COVID permintaannya banyak produksinya sedikit karena takut gitu ya Bu ya, atau ini sebaliknya terlalu pede produksi banyak ternyata memang permintaan tidak sebanyak itu. Nah, seperti apa Bu strateginya untuk saat ini? Ya, terima kasih. Jadi kita ini Lebaran ini kan sebuah berkah ya, berkah karena kalau diprediksi nanti akan banyak pemudik. Tadi Mas Yuda nyampaikan sudah 3 tahun kayaknya ya bertahap ya selama 3 tahun ini kan mulai memang di tahun 2020 bener-bener nggak ada gitu, 2021 gitu. Cuman di 2023 ini kan bener-bener open tapi tetap kita tidak boleh abai kan gitu. Jadi sebetulnya kita sudah di pemerintah ini dari berbagai di berbagai sektor. Ini kan kita nyiapannya ini tidak tiba-tiba. Mestinya kan kita harus tahu kapan sih sebetulnya ada sebuah hari yang memang itu harus kita siap semua. Dari sisi apa itu? Salah satunya bagaimana SDM mereka gitu. Mindsetnya itu harus kita harus tahu. Sebetulnya besok yang akan hadir itu siapa? Kan pasarnya. Sebetulnya kan kalau produk mungkin Pak Wawan tekniknya gitu. Jadi ini besok untuk para pemudik yang kelas menengah ke bawah, yang ini kelas ke atas. Artinya kita itu nyiapkan sejak mindset mereka saat mereka itu berbisnis. Dari ini dari sisi SDM terus kita siapkan. Yang kedua dari sisi produk, pasti seperti Mas sudah sampaikan, jangan sampai produk itu kalau Pak Wawan tadi supply and demand, pasti beda dengan saat bukan hari raya Lebaran seperti ini, karena kan sebetulnya teman-teman para pelaku UMKM itu sebetulnya sudah paham sebelum ada COVID kan sebetulnya sudah seperti ini, cuman ini mungkin akan lebih ngebum lagi gitu. Tapi yang perlu hati-hati teman-teman dari wisatawan sekarang itu beda sebelum ada COVID. Mestinya juga sudah punya skill yang lebih quality experience-nya itu tinggi juga. Jadi bagaimana pilih-pilih satu itu. Yang kedua bagaimana sebetulnya sekarang sudah tidak perlu lagi bawa uang di HP saja. Jadi kan penjualannya sudah cashless, maka para pelaku UMKM tidak hanya kita siapkan dari sisi produknya, dari sisi ininya, tapi bagaimana dari tata kelola keuangannya. Jadi ini kan sebetulnya bagaimana kita bisa menangkap peluang terhadap pasar tersebut gitu. Pasar itu dalam kondisi sebetulnya perilaku atau budaya pasar, budaya konsumen yang besok akan hadir. Nanti terus yang selanjutnya kita juga menyiapkan beberapa fasilitas. Ini kan sebetulnya momen mau Lebaran itu tidak pas hari hanya saja. Sebetulnya kan sejak kita Ramadan ini kan sudah kita lihat di jalan-jalan di mana-mana kuliner tuh yang tadinya nggak ada jadi ada. Tapi ini menjadi sebuah berkah. Tapi jangan sampai kita sebuah berkah terus mengambil sebuah kesempatan. Iya memang kita maka dari sisi SDM tadi kita sering menyampaikan dalam sebuah pembinaan atau pendampingan. Kita ini harus bijak di dalam berbisnis. Jangan sampai kita hanya mengambil untung, tapi kita juga harus melindungi konsumen. Artinya keamanan pangan ini juga harus kita kedepankan. Jadi mudik ke Jogja
tadi Pak Wan, bagaimana banyak destinasi yang baru, berbenah dan baru yang benar-benar baru, juga di situ kita akan mendapatkan tempat-tempat kuliner yang benar-benar aman, bisa melindungi konsumen karena ini kan sudah tersertifikasi mungkin gitu. Ini kan penyiapannya seperti itu dari kan. Yang selanjutnya kita juga menyiapkan dari bagaimana sebetulnya mereka itu saat mudik biasanya kan berbondong-bondong itu, beli produk banyak-banyak, kalau naik pesawat nanti sampai overweight. Nah, itulah sebetulnya pemerintah hadir untuk apa? Salah satunya kita kasih free ongkir. Jadi mereka hanya di sini beli gitu, beli benar mungkin masukkan dalam suatu kotak atau apa, taruh aja gitu. Kita kerjasama dengan salah satu beberapa jasa pengiriman, Pemda bisa, tapi dengan catatan memang itu harus masuk di sistem yang ada di kami di Sibakul. Jadi kan kemudahan-kemudahan itulah yang sebetulnya kan, karena sekarang kalau kita naik pesawat beban atau barangnya aja juga dibatasi. Cuman kalau dilihat dari data memang ini kayaknya paling banyak naik darat ya. Nah, begitu naik darat pasti tadi Pak Wan nyampaikan jangan sampai kredit. Jadi artinya satu mindset, kedua bagaimana attitude dari para pelaku UMKM ini terus kita juga kedepankan, bagaimana skill mereka, dan yang selanjutnya bagaimana transfer knowledge terhadap bagaimana kondisi yang sebetulnya sejak lama itu sudah ada, tapi sekarang ayo kita gayuh terhadap berkah ini gitu. Berkah yang tidak hanya berkah untuk kita, tapi berkah untuk semuanya gitu. Dan sampai menyambutnya justru jadi blunder gitu ya. Iya. Memang permasalahan itu bisa menjadi peluang, tapi jangan sampai permasalahan itu peluang tapi untuk nutuk parkir, nutuk harga, seperti yang kita lakukan di Jalan Malioboro, di teras Malioboro itu harga harus dipasang. Ada ketentuan harus dipasang. Kalau nanti akan menyalahi ini akan ada panis. Sanksi, nah ini yang kita siapkan di dalam tata kelola di dalam mereka melakukan bisnis. Oke, kita berarti ke kebijakan. Ini kita geser ke Pak Eko nih, teman-teman Dewan. Tentu tadi disebut Pak Wawan, Bu Siwi, bahwa ini harus disambut dengan semua stakeholder juga harus fix setuju gitu ya. Ada green design supaya wisatawan nyaman, Pak Eko. Termasuk tadi mungkin disebut rekayasa lalu lintas juga ya, Pak ya. Pak Eko, sepanjang ini apa persiapan teman-teman Dewan koordinasi dengan beberapa mitra, Pak? Ya, jadi yang utama adalah dalam waktu dekat ini akan ada Lebaran, akan ada saudara-saudara kita yang mudik, baik dari arah timur maupun dari arah barat ya. Ini kayaknya akan jalur darat akan mendominasi yang ini, baik kereta api maupun bus gitu ya. Kemudian yang kedua juga ada wisatawan. Jadi mereka yang mudik di Karesidenan Kedu, yang di Karesidenan Solo, kemudian di Karesidenan Madiun ya. Ini nanti akan bergeser ke Jogja untuk liburan sebelum balik ke Jakarta atau pulang dari Jakarta. Jadi ini akan bertemu bareng, dan hitungan kita kurang lebih ada 6 juta baik wisatawan maupun pemudik yang akan masuk Jogja gitu ya. Sementara ada 400 sampai 500 ribu yang mudik dari Jogja, yang memang belajar di Jogja, kuliah di Jogja, yang mereka juga harus balik hari ini, bukan harus mudik tapi harus pulang kampung mereka. Untuk kalau 6 juta ini ditambah dengan penduduk Jogja yang 3,6 juta, berarti kan sekitar 9,6 juta. Nah, kalau penduduk dewasanya itu ketemu angka ya belanjanya di Lebaran ini 1 juta rupiah, maka akan ada duit perkiraan itu 9,6 triliun. 9,6 triliun. Bergerak dalam perputaran duit ada 9,6 triliun. Kalau itu 1 juta. Tapi anggaplah rata-rata. Rata-rata. Mereka akan nginep di Jogja, akan ngasih oleh-oleh buat keluarganya, akan beli oleh-oleh, akan kuliner, akan nyuci mobil, nyuci motor di sini, beli pulsa di sini, dan seterusnya. Artinya apa? Ini peluang, ini barokah, berkah, tambahan kebaikan, ya, bagi UMKM, bagi ekonomi rakyat yang ada di Jogja. Maka harapan saya kepada Pemda yang pertama adalah mari kita jamin keamanan kita ini bareng-bareng. Jadi langkah yang pertama dan utama dari Pemda bersama dengan aparat penegak hukum, ada Polri, TNI, kemudian kita juga pengen ada kerjasama dengan Badan Nasional untuk Melawan Terorisme dan lainnya. Setelah kemarin ada penangkapan di Lampung dan beberapa yang lain, Jogja saya kira juga harus waspada dengan situasi ini. Maka jaminan keamanan harus diberikan oleh pemerintah daerah, dan dalam beberapa hari ini saya bersama dengan Pol PP ini keliling-keliling di beberapa wilayah.
Ini tadi baru pulang dari Suryo Diningrat ya, kemudian dari Keparaan juga untuk ketemu dengan ada Jaga Warga, ada Satlinmas, ada FKDM, FKPM, Panca Tertib ya, ada beberapa kelompok masyarakat termasuk PKK di sana untuk bareng-bareng membangun komitmen Jogja aman di tengah-tengah Ramadan dan Lebaran ini. Yang pertama. Yang kedua, rekayasa lalu lintas. Tadi Mas Wawan sudah ngendiko itu, dan kita punya beberapa pintu. Jadi jalur tol ini baik untuk transportasi, tapi harus diantisipasi oleh Jogja, karena kalau tidak bottleneck nanti ada di Prambanan, kemudian ada di Jalan Magelang. Jadi ini harus ada rekayasa, maka kami mohon nanti Pemda dalam mendorong etalase UMKM-nya ini ke pinggiran, jangan semua di pusat kota. Jadi sekarang kan banyak ya yang happening ya, yang menyenangkan itu justru di pedesaan. Jadi ada embung, ada pantai, kemudian ada pegunungan, ada wisata sejarah dan lain-lainnya. Maka UMKM-nya itu tidak didorong ke kota, tapi didorong ke pusat-pusat pariwisata, sehingga ini akan menjadi satu yang sinergi. Orang ada one stop service, jadi orang datang berwisata, tapi sekaligus belanja oleh-oleh dan lain-lain. Saya kira ini Jogja punya pengalaman lah, sebagai kota tujuan wisata sudah sangat pengalaman. Nah yang ketiga yang penting untuk disiapkan adalah gitu ya, komunikasi antar pihak. Jadi antar lembaga ini harus rembukan. Pemda kabupaten kota juga harus diajak bicara. Karena sekarang kan dengan lahirnya desa wisata, kampung wisata dan beberapa tempat-tempat yang lain kan akan menjadi pusat keramaian baru nih. Yang bahasa gampangnya jadi jujukan setelah sungkeman, kira-kira begitu. Jadi mereka akan berwisata di lokal-lokal mereka sendiri. Jadi mereka yang misalnya hari ini saudara-saudara dari Jakarta atau Jabodetabek pulang ke Semin, Karangmojo dan lainnya ya mereka kan berwisata ke sekitar situ. Inilah yang kemudian harus diperbaiki. Nah, dari sisi infrastruktur memang masih ada jalan-jalan yang harus diperhatikan ya. Misalnya seperti di Mangunan itu ya untuk kendaraan tidak sehat memang sebaiknya tidak ke sana. Cinomati juga jangan sembarangan ke sana karena butuh kelayakan kendaraan dan kemampuan berkemudi misalnya. Jadi aspek keselamatan tetap menjadi penting di tengah-tengah ini. Nah, peluang atau barokah ini saya kira bisa menjadi optimal dengan catatan Pemda memberikan dukungan keamanan, rekayasa lalu lintas ya. Pada saat yang sama diberikan kemudahan. Tadi Bu Siwi ngendiko soal digitalisasi perdagangan. Ya, digitalisasi bisnis UMKM. Sekarang kan bener nggak perlu pakai gadget ya. Sekarang warung-warung sudah pakai QR, sudah bisa transfer online, bisa pakai berbagai kartu yang ada dan saya kira itu sekaligus untuk menjamin keamanan, sehingga kami harap nanti Bu Siwi juga bisa ngobrol-ngobrol sama BPD bagaimana kemudian BPD ini bisa membantu memfasilitasi ya UMKM kita untuk bertransformasi menjadi digital ini dari sisi transaksi keuangan, karena harapan kita orang tidak hanya belanja ke Jogja tapi juga pesan sehingga dia boleh jadi beli oleh-olehnya di sini, dibayar di sini, tapi deliverynya tidak perlu dia memenuhi kendaraannya untuk pulang kampung atau kendaraannya untuk arus balik nanti. Jadi kalau beli bakpia misalnya, ya kita bisa gunakan teknologi, kemudian barangnya bisa dikirim ke Jakarta. Kayak ada keluarga juga sama, saya kan ada keluarga di Jawa Timur, misalnya di Jawa Tengah juga. Jadi sekarang modelnya kita beli oleh-olehnya di sini, ya. Oh ada travel ini, ada deliverynya pakai ini, jadi kita langsung transaksi di situ. Jadi transaksi di situ sudah langsung dikirim aja. Kita tinggal nambah biaya kirimnya berapa. Dan alhamdulillah tadi kan Pemda melalui Bu Siwi sudah memberikan tambahan. Anggarannya berapa Bu? 1,2 tahun ini ya? 3,5. Oh, gede banget kan? Ada 3,5 miliar yang dialokasikan oleh Pemda DIY melalui Bu Siwi ya di Dinas Koperasi UMKM untuk ongkir. Jadi kalau kita belanja melalui Sibakul. Ya. Kemarin saya lihat sudah ada aplikasinya di Play Store sudah ada ya. Sudah ada Sibakul. Sibakul nih kita lihatin, kita tak promosikan tadi ya. Nah ini. Mungkin kameranya bisa dideketin ya. Ya ini. Nah ini detailnya Pak. Nah, ini bisa kita lihat, oh GPS-nya diaktifkan dulu ternyata. Nah, di zoom, kita coba lihat nih. Ya, jadi Sibakul ini aplikasi yang dimiliki oleh teman-teman. Kita lihat nih, ada Sibakul nih. Sugeng Rawuh, selamat datang di Sibakul Jogja. Ya. Nah ini kan ada fasilitas yang diberikan oleh Pemda DIY bagi masyarakat untuk bertransaksi. Jadi kalau di sini ada 460.000 lebih ya mitra UMKM se-DIY yang menawarkan produk-produk dari masyarakat di DIY. Ada makanan, ada kerajinan, ada macam-macam. Ya. Dan masyarakat bisa membeli melalui ini gitu ya, melalui ini.
ya melalui aplikasi Sibakul Jogja ini dengan ongkirnya difasilitasi oleh Pemda yang 3,5 miliar tadi. Jadi pasti harganya lebih kompetitif. Jadi bagi pemudik atau bagi wisatawan yang masuk di Jogja besok kan bisa ya Bu ya, bertransaksi, kemudian akan dikirim ke hotelnya, akan dikirim ke homestay-nya dia, akan dikirim ke rumah saudaranya yang di sini, atau ke rumah mertuanya, atau rumah orang tuanya, bisa ya Bu ya? Bisa. Jadi kan sekarang kan kalau kita mudik, mungkin Pak Nyucawi ya, ini ngobrol saja. Jadi kalau mudik itu kan kayak Pak Wawan, saudaranya pada datang, kadang kan pengennya kumpul bareng, nostalgia gitu, nggak punya kesempatan waktu untuk beli oleh-oleh, ya udah dari rumah aja, ini barang udah sampai ke sana. Jadi kita juga quality time-nya dengan ketemu ke quality dengan family itu kan juga lebih banyak, tapi apa yang memang kita juga kadang kan tradisi oleh-oleh, tradisi ini kan juga bisa terpenuhi. Artinya kan itulah ekosistem yang terus kita kita siapkan, kita kembangkan bagi pelaku UMKM yang ada di Jogja gitu. Cuman ya memang jangan sampai si konsumen ini merasa tertipu, artinya kan attitude dari para pelaku UMKM itu juga terus harus kita dorong. Ini loh, kalau A ya bilang A, kalau B ya bilang B. Boleh sih fotonya, foto produk itu kan juga ada teorinya, tapi nggak boleh menipu. Wah, ini gitu. Sampai minjem foto yang lain apalagi. Betul. Ya di sini kan kelihatan ya tadi Bu Siwi mencoba dan sudah berhasil menurut saya untuk ukuran transformasi digitalnya. Tinggal bagaimana kemudian ekosistem digital ini dibangun di tengah-tengah pergerakan ekonomi rakyat di dalam Lebaran ini. Misalnya, ya kan sekarang ini mau beli oleh-oleh. Kalau dulu itu kan memang dibawa Mas. Jadi berkendara itu ya penuh, kendaraan ada di atas pakai semua kerdus, penuh ya. Tapi sekarang kan tidak. Sekarang ini kan bisa kemudian kita pengen ngirim bingkisan ke rumah A, rumah B, rumah C gitu ya. Kita pesan di satu tempat pakai online, kemudian akan diantar ke rumah, dan itu tidak mengurangi rasa hormat kita kepada yang kita berikan. Nah, saya kira kembali ke diskusi tentang bagaimana kita harus mensikapi kedatangan para pemudik dan wisatawan tadi, tentunya ya kita menjadi tuan rumah yang baik dan ramah gitu ya. Baik dan ramah itu ukurannya tadi, parkirnya harus dikontrol. Ya, lalu lintasnya juga dikontrol. Para pedagangnya juga tidak perlu euforia. Jadi ini peristiwa Lebaran ini terjadi setahun sekali. Dan di Jogja itu kan tidak hanya Lebaran, ada liburan akhir tahun, ada liburan semester dan macam-macamnya yang selalu puncak liburannya itu tinggi. Kayak kemarin Natal dan Tahun Baru kan juga sangat tinggi. Sehingga mestinya ini jadi penting. Jadi tidak hanya berkah bagi UMKM Jogja, tapi UMKM Jogja juga menjadi berkah bagi pemudik dan juga bagi para wisatawan. Sehingga wisatawannya akan happy untuk kemudian mengikuti proses di dalam bertransaksi ini. Dan saya yakin masyarakat Jogja ini masyarakat yang baik, tinggal kemudian penegakan hukum. Nah, kami harap memang Pemda tidak perlu ragu-ragu. Jadi kalau memang ada yang melanggar hukum, ya dilakukan tindakan tegas dan terukur. Tidak boleh satu tindakan pelanggaran hukum akan merusak ekosistem yang sudah dibangun oleh Pemda DIY dan juga masyarakat Jogja. Termasuk kami wanti-wanti kemarin agar masyarakat juga mewaspadai potensi kejahatan jalanan, ya. Polisi agar tegas menghadapi kejahatan jalanan ini. Tidak boleh satu kelitih misalnya mengganggu kenyamanan orang yang masuk ke Jogja. Ya, termasuk potensi terorisme. Ini beberapa teroris ditangkap di Lampung dan beberapa daerah yang lain. Jogja saya kira juga harus menjaga betul dirinya, harus waspada betul, dan kita pastikan Jogja aman. Insya Allah dengan Jogja aman, ya, perdagangan akan terjadi, ya, UMKM akan bisa bergerak, dan ini kesempatan Bu Siwi untuk menampilkan UMKM terbaik Jogja kepada setidak-tidaknya tadi ada 6 juta wisatawan dan pemudik, plus penduduk Jogjanya sendiri kan 3,6. Yang penduduk Jogja juga belanja juga loh Bu, jadi ada yang belikan baju baru anaknya, ada yang ngasih ponakannya, ada yang bahkan saya lihat di jalan dekat titik 0 itu ya, orang mulai jualan uang, jadi uang baru, jadi uang baru, jadi dia memanfaatkan. Ya, artinya masyarakat ini kan punya solidaritas sosial, yang di situ semuanya ada nilai ekonominya gitu ya, sehingga pergerakan ini bahkan menjelang puasa kemarin misalnya tiba-tiba kan harga bunga mahal itu karena kebutuhan untuk nyekar sangat tinggi. Jadi ini supply and demand tadi Pak Wawan sampaikan tadi ya. Dan tadi mengenai masalah digitalisasi tadi ya, itu dampaknya juga harus UKM itu siap dalam artian karena
tamu yang mau datang ke Jogja, ternyata mereka itu sudah punya data. Dengan viral mereka kan lewat TikTok, lewat Instagram, harus kesini Pak ya. Sudah mereka sudah punya. Nah, harapan kami jadi UKM itu juga sekarang udah ready, istilahnya gitu. Jadi sehingga pada posisi mereka pada bisa mengambil kesempatan dengan tamu-tamu datang ke Jogja itu bisa mempromosikan lewat media online-nya. Nah, dampak dari ini otomatis industri kreatif di Jogja itu kan akan jalan. Ada tukang videonya jalan, tukang bikin online semuanya. Nah, apalagi musik semuanya bisa jalan. Nah, ini yang harus kita integrated. Jadi supaya yang ditampilkan nanti menjadi suatu UKM yang lebih berkelas. Tidak hanya sekedar ala kadarnya, tapi benar-benar sudah terkonsep dengan baik. Artinya kemudian harus ada edukasi yang baik juga ke pelaku UMKM ya Pak ya. Artinya kemudian ketika ini viral, kunjungan bludak, jangan sampai servisnya terlalu lama. Nah itu yang sering terjadi. Siapnya di situ ya kadang memviralkan, tapi jadi kan memviralkan dengan beberapa strategi itu sebetulnya bagus. Tapi kita juga harus prepare juga terhadap kalau nanti saya viral, apakah saya sudah siap. Jadi memang hulu hilirnya ekosistemnya ini harus siap semuanya. Kadang itu yang kerap terjadi Pak Wawan dan Bu Siwi. Kemudian orang, Yud anterin ke sana dong, ada saudara. Oke, antar ke sana. Tidak mau sesuai. Makan aja sebenarnya belum tahu sesuai apa enggak, tapi ketika mau servis aja lama sekali gitu, waduh belok kanan saya kira ini proses ya, jadi transformasi ini kan sedang berlangsung. Dan kemarin kan kecepatan ini transformasi digitalnya. Dengan adanya karena COVID pandemi COVID ini kecepatan, jadi ini tiba-tiba rapat daring, tiba-tiba sekolah dari rumah. Yang kemarin kan di tahun 2020-2021 kan sempat warung ditutup, hanya boleh take away, dibatasi tempat kursi dan lainnya. Nah tiba-tiba sekarang PPKM dicabut dan semuanya menjadi bisa. Maka tidak ada pilihan kecuali literasi digital. Jadi kami di Mitra Komisi A punya Kominfo, kemudian di Bu Siwi dan juga Dinas Koperasi dan Ekonomi Kreatif, saya kira perlu ke depan duduk bareng untuk kemudian bagaimana literasi digital itu kita lakukan. Tadi misalnya kenapa sih kok kita pengen semata-mata memviralkan, kemudian setelah viral susah melayaninya misalnya. Ini bagian menurut saya dari ekosistem digital yang belum jadi di Jogja. Kita sudah mulai bertransformasi, maka harapan kita pembangunan WiFi yang sudah dibangun basisnya desa, di kota bahkan sudah tingkat RW ya Mas. Kemudian ini diikuti dengan literasi digital yang kuat. Dan saya kira bisa dilatih bareng-bareng. Karena begini, pada akhirnya orang akan kembali ke masa lalunya. Boleh kita menggunakan teknologi, tapi bakmi ini kalau nggak ngiras, nggak mantep. Ada bungkus kan nggak enak. Beda. Ya, mungkin enak, tapi taste-nya itu berbeda. Beda, vibes-nya kalau orang bahkan ada teman saya yang menikmati, dia biasa kerja di Jakarta. Semuanya serba cepat. Dia pengen biasanya makan itu ya cepat lah, kira-kira gitu. Nah, begitu masuk Jogja, mau kok dia bakmi itu ngobrol, kita nunggu 1 jam gitu ya, dan kita ngobrol ngalor ngidul gitu. Menikmati romantisme itu ya. Itu pengalaman tersendiri ya. Katanya, loh, sampean kalau di sana lari-lari, kalau di sini gimana? Ya inilah menikmati hidup. Jadi tapi bukan berarti kemudian harus nunggu 1 jam juga tidak. Ada juga ada yang pengen cepat. Artinya kan itu seperti tadi Pak Wawan sampaikan, kita tidak hanya menjual produknya Sabah, tapi juga menjual suasana. Jadi kan suasana ini juga akan menjadi salah satu strategi juga. Jadi mungkin warungnya, bahkan bagaimana mereka ini sekarang kan kalau yang mudik-mudik ini nostalgia, maka banyak kan reunian. Ini kan kalau pas Lebaran itu kan reuni sana, reuni sini. Nah ini masih pada kangen-kangenan masa lalu kembali lagi dari kita tingkatkan UKM naik kelas itu bagaimana mereka juga dari sisi tadi ya digitalisasi, tapi yang ini juga masih ada yang memang kita lestarikan gitu. Tapi tinggal pilih, si konsumen tinggal pilih saya mau yang cepat atau saya ini, jadi mereka juga bisa melayani hybrid ya, dua-duanya bisa gitu. Semua bahkan di beberapa tempat wisata ya menurut saya yang di Jogja itu justru menurut saya terlalu murah loh Mas. Iya, masih. Gitu ya. Saya coba bandingkan dengan beberapa daerah lain atau di beberapa negara lain gitu ya. Di sini itu makan dengan 20.000 ya, 25.000 masih banyak. Ya. Masih banyak.
Artinya para wisatawan ini punya banyak pilihan, ya banyak pilihan dan murah-murah loh. Jadi apa namanya mau makan, oleh-oleh dan lain-lainnya itu juga harganya relatif terjangkau. Nah perlu juga kemudian ke depan dibangun tempat-tempat yang eksklusif dari sisi nostalgia, reuni dan kangen tadi. Jadi bagaimana apa misalnya ya makanan khas yang ada di Jogja. Ada gudeg, ada brongkos, kemudian ada apa namanya di selatan sana ada gudeg manggar, kemudian ada nasi merah di Gunung Kidul dan lain-lainnya. Ini yang kemudian akan perlu untuk didampingin agar yang original yang memang agak lama ini, ya, ini justru harus dipertahankan menurut saya. Bukan berarti layanannya tidak perlu cepat tidak, tapi dikombinasikan aja lah. Jadi jangan terkesan kita tempat wisata tapi ke susu. Kayak kita makan di apa restoran-restoran barat itu ya, itu kan terkesan tergesa-gesa. Gitu ya. Nah di sini tuh kan ada ngerembuk, ada rembukan, ada ngobrol dan lain-lainnya. Nah yang tidak kalah penting saya kira juga begini. Selain UMKM yang berbasis kuliner, kemudian kerajinan, ya, juga batik dan lain-lainnya, ini kan potensi penjualannya juga besar. Tapi juga penting juga untuk mempromosikan agar ini berkelanjutan, Bu. Jadi tidak hanya berhenti di Lebaran ini saja, tidak hanya nangkep pasar di Lebaran ini saja, tapi kita harapkan para pembeli yang dari luar ini sekaligus menjadi apa pepromosi ya. Jadi apa mendapatkan kesan baik, kemudian nanti akan bisa pesan untuk kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Bisa misalnya merchandise, ya. Oh dia pulang kemudian dia kerjasama dengan wedding organizer misalnya. Kemudian di masa yang akan datang dan kerjasama untuk menyediakan pernik-pernik untuk apa merchandise mantenan misalnya. Ini saya kira ke depan harus ke sana. Jadi kita bayangkan etalase UMKM di Jogja ini kayak pameran yang sangat besar. Jadi pameran yang sangat besar yang didatangi oleh para wisatawan yang harapan kita ada tindak lanjutnya. Sehingga kami mohon nanti memang dari Dinas Koperasi UMKM kerjasama dengan Kominfo bisa melakukan pendampingan sampai pada level apa komunitas yang ada di masing-masing UMKM. Nanti tentunya Kadin juga kita harapkan kerjasamanya sehingga tindak lanjut atau kesinambungan itu bisa kita kerjakan, Bu. Oke, kita geser ke Pak Wawan. Dari pengalaman sekian kali menghadapi Lebaran, tentu teman-teman Kadin punya catatan khusus ya, apalagi ini kan momennya ini istimewa nanti ya. Apa yang kemudian menjadi urgent untuk segera dibenahi, Pak Wawan? Kalau yang tadi selama Lebaran, yang tentu kalau di Jogja tadi adalah kendalanya pasti adalah infrastruktur khususnya dalam transportasi. Ya. Itu perlu pengaturan memang sangat lebih rigid. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana standarisasi dalam harga. Tentu itu wajib. Ya. Jadi jangan sampai misalnya nuduk reganya gitu. Itu yang harus kita cermatin. Toh kita momen ini adalah bukan cuma satu-satunya sekarang. Tapi berulang ini, berulang. Jadi jangan cuma ambil sekarang udah akhirnya orang kapok nanti. Sanpok bisa kapok gitu kan. Nah, harapannya justru sekarang dan bisa tadi sampaikan Pak Eko justru bisa menjadi sampaikan ke orang-orang yang lain untuk bisa lebih banyak lagi yang akan datang ke sini. Itu yang paling banyak justru kita karena Jogja adalah kota pariwisata untuk seperti itu. Meskipun sudah dilakukan berbagai macam pencegahan ya, Bu Sili, ya, terutama tadi langsung ada punishment ya ketika di teras. Selain itu apa, Bu, untuk supaya benar-benar menyadari itu jadi habit yang bagus itu loh, supaya orang menyadari pelaku UMKM, oh ini nggak hanya sekali nih. Kalau tadi sebut Pak Eko, promotnya itu dari mouth to mouth, dari orang ke orang itu kan lebih bagus gitu ya, gitu, Bu. Jadi sebetulnya teman-teman UMKM di Jogja ini kan daya juang, daya kreatifnya kan sudah sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita pamannya dari kebijakan, dari pemerintah memberikan sebuah arahan satu aja, itu dia bisa mengembangkan cukup banyak.
Artinya yang paling dikuatkan di sini adalah salah satunya adalah mindset SDM ya. Maka kami sebetulnya ada 6 aspek yang terus kita tekankan. Satu, SDM ini baik dari SDM kita sendiri juga harus meningkat terus karena kan kita menghadapi terus ada beberapa situasi yang memang kita harus siap. Yang kedua, produk. Yang ketiga, kelembagaan mereka juga harus kuat. Yang keempat adalah tadi digitalisasi keuangan. Terus cara strategi pasar, karena kan saat para tamu-tamu datang itu tidak hanya sekedar taruh, ini bagaimana mereka menyapa, hospitality mereka juga harus jalan gitu. Caranya, strateginya bagaimana itu kan juga ada. Nah, tadi yang diperkuat sama Pak Eko adalah digitalisasi UKM-nya. Jadi ini kan sebetulnya yang terus kita tekankan terus dimanapun, kapanpun, saat kita akan ada apapun, kalau 6 aspek ini siap, harapan kita itu mereka juga akan siap menangkap sebuah peluang apa saja saat hari besar, hari raya ya, seperti yang dalam waktu dekat ini adalah Lebaran itu. Terus kita Oke, Pak Eko boleh dirangkum Pak Eko tadi. Ya, jadi saya yakin bahwa di-highlight gitu. Masyarakat ini sudah paham bahwa besok akan ada Lebaran, akan ada 6 juta orang yang datang dan masing-masing membawa rezeki untuk kemudian muter duitnya ada di Jogja. Maka sebagai tuan rumah, pertama kita pastikan Jogja aman. Yang kedua, kita pastikan Jogja ramah terhadap siapapun. Dan yang ketiga, kepastian harga. Ini saya kira penting apa yang disampaikan oleh Mas Wawan tadi dan juga Bu Siwi. Dan terima kasih, digitalisasi sudah bagus. Si Bakul sudah merupakan terobosan yang luar biasa menurut saya. Nah, tinggal satu langkah ini. Kita ini di Jakarta punya saudara-saudara yang ada di diaspora. Ada Ikatan Keluarga Gunung Kidul, ada SMS Sleman ya, ada Pawarta di Kota Jogja, ada yang dari Bantul, ada yang dari Kulon Progo. Dan jumlahnya ratusan ribu mereka. Selama ini bekerja sama baik dengan Badan Penghubung Daerah di Jakarta. Nah, saya kira ini penting untuk kemudian disambungkan antara stakeholder masyarakat DIY yang di Jakarta dengan masyarakat yang ada di Jogja. Kemarin kita guyon dengan teman-teman di Jakarta, mungkin nggak sih Bakul dibikin versi Jakarta? Ya, tetap dikelola oleh Pemda DIY, tapi marketplace ini diisi oleh saudara-saudara kita DIY yang di Jakarta. Ya, kira-kira begitu. Sehingga kalau koordinasi ini bisa dilakukan, maka ke depan perlu selain memanfaatkan teknologi ini untuk memperkuat transaksi meningkatkan transaksi yang ada. Saya kira pelatihan-pelatihan juga penting. Pelatihan bagi UMKM di DIY maupun UMKM diaspora yang ada di Jakarta. Kemudian yang terakhir ini jadi harapan bersama adalah kita harus jadi berkah juga buat pemudik, berkah juga buat para wisatawan, sehingga semuanya akan bisa happy. Dan ini merupakan momentum kebangkitan ekonomi yang luar biasa. Tinggal kita kawal saja, nggak boleh ada celah sedikit pun di dalam proses ini. Itu Pak Eko, terima kasih. Sekali lagi Pak Eko, matur suwun Pak Wawan dan Bu Siwi atas informasi yang di-sharing di sore hari ini. Tentunya teman-teman kita mengamini ya doa dari Pak Eko, Pak Wawan dan Bu Siwi supaya Jogja ini menjadi tuan rumah yang baik, memberikan kesan yang baik. Tidak hanya kita ngalap berkah dari orang yang datang, tapi kita juga memberi berkah ya Pak ya. Sebaliknya kita take and give gitu ya. Soal rezeki ini sudah yang ngatur, tapi minimal kita berusaha sebaik mungkin menyambut rezeki yang akan datang di momen Lebaran ini dengan tentunya memberikan layanan yang baik, produk-produk yang baik ya, dan tentu kita menjaga sikap yang baik sebagai tuan rumah di daerah istimewa Yogyakarta. Tentu harapan besar semua warga masyarakat Jogja dan khususnya yang mau mudik ke sini atau berwisata ke Jogja mendapatkan kenyamanan dan happy ending ya. Nanti kalau cerita udah kerja lagi itu ceritanya itu pengen lagi liburan lagi ke Jogja, kangen ke Jogja, karena Jogja tadi disebut Pak Wan terbuat dari angkringan, rindu dan apa? Kangen ya. Ya, terima kasih sekali lagi matur suwun kehadirannya di Studio 523 Jogja di Ngobrol Parlemen sore hari ini. Kalau ada salah kata, saya Yuda Kistawan selaku membawa acara mohon maaf, mewakili tim kerabat kerja Sudirman 52 Tribun Jogja mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Yang mudik hati-hati di jalan, yang menunggu saudaranya doakan semoga selamat sampai di Jogja. Kita jumpa lagi di Ngobrol Parlemen berikutnya.
Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Matur nuwun. Waalaikumsalam.